Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya akan mengajak kita untuk menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu dan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena kebaikan, kemurahan, penjagaan dan perlindungan-Mu kepada kami sampai saat ini. Kalau saat ini kami masih dapat bernafas dengan baik, itu semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca daripada kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga setiap firman yang kami baca dan kami merenungkan pada saat ini, biarlah kami boleh memahami dan kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba mohon biarlah intervensi daripada Roh-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan dan umat-Mu mendengar, biarlah kami sama-sama bertumbuh di dalam Engkau dan lewat itu Engkau dimuliakan. Setiap kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, yang berusaha untuk mengintervensi hati dan pikiran kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah otoritas Allah sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar daripada firman Tuhan. Jadi apabila kita menanam pohon mangga, maka yang kita harapkan agar kelak menghasilkan buah mangga, bukan? Menghasilkan buah mangga bukan hanya buah mangga yang asal-asalan atau buah mangga yang asam. Namun yang kita inginkan adalah buah mangga yang berkualitas, buah mangga yang manis, bukan? Demikian juga hidup kita sebagai manusia juga bukan asal hidup. Namun hidup kita harus berfungsi dengan baik. Yaitu hidup kita harus berbuah. Oleh karena itu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan yang barusan kita baca tadi, saya akan memberikan judul renungan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu hidup agar berbuah. Hidup agar berbuah, maka ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan agar kita berbuah. Yakni yang pertama, atau tahap yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita dibersihkan. Dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengerjakan tanaman anggur membersihkan ranting yang berbuah supaya menjadi ranting yang lebih banyak berbuah. Pemangkasan dilakukan agar getah tidak diboroskan pada ranting yang tidak berbuah. Apabila kita tidak memahami pemeliharaan tanaman anggur, atau kita melihat tanaman yang sedang dipangkas, pasti kita akan berpikir bahwa terlalu banyak daun dan ranting yang dipangkas. Demikian juga dalam hal kehidupan kita sebagai orang percaya. Walaupun kita mengerti bahwa penderitaan dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita, namun kita masih mudah berkata bahwa kita sudah terlalu banyak menderita. Jika ranting-ranting tanaman anggur itu dapat berbicara, pasti juga ranting itu dapat berkata bahwa mereka sudah terlalu banyak dipangkas. Sebaiknya orang yang berbuah mengerti atau memahami bahwa pemangkasan, yakni disiplin yang dialami, bukan merupakan hukuman karena dosa. Kita dikiasakan sebagai ranting yang dipangkas supaya getah mengalir pada bagian-bagian yang berbuah. Kita mengalami disiplin agar mengalirkan tenaga hidup pada bagian-bagian hidup yang berguna di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tenaga hidup kita jangan diboroskan dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak berguna. Kesusahan yang kita alami tidak sama dengan ranting yang tidak berbuah, sebagaimana di dalam bacaan kita tadi ayat yang ke-6. Kita sudah bersih karena firman. Hal ini meneguhkan kita bahwa
Setiap firman yang kita baca, yang kita dengar, dapat membersihkan kita. Oleh karena itu kita harus tetap maju dalam pertumbuhan rohani. Kita harus memiliki hasrat untuk maju. Karena hal ini hanya dapat dilakukan dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu adalah hal yang pertama yang harus kita renungkan, yang harus kita perhatikan, dan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu selain hal pertama tadi dibersihkan, maka hal kedua yang tidak kalah pentingnya yakni tinggal di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggal berarti menetap, bukan suka datang dan suka pergi. Jadi kalau suka datang dan pergi itu bukan namanya tinggal, tetapi namanya singgah. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya harus tinggal. Jadi tinggal di dalam Yesus berarti setia dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Mengapa? Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus ada syarat yang perlu kita penuhi. Di antaranya memelihara firman Tuhan senantiasa dalam hati dan pikiran kita, serta menjadikan firman itu penuntun di dalam hidup kita. Kita harus memelihara kebiasaan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita harus menaati perintah-perintah Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita harus bisa memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Tuhan. Kita harus bisa menolak segala dosa dan harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Jadi dalam proses kehidupan kita dapat membawa kita menghasilkan buah yang baik, buah yang berkualitas, buah yang bermutu. Buah yang demikian baik dan berkualitas itu hanya akan kita dapat apabila kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mengandalkan kekuatan kita, jika kita mengandalkan kepintaran kita, jika kita mengandalkan harta kekayaan kita, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Semuanya itu tidak ada faedahnya sama sekali. Oleh karena itu, kita yang mengaku sebagai orang percaya, kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita harus memilih untuk mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita mengembangkan hubungan pribadi dengan Dia, maka kita dapat menyenangkan akan hatinya. Jadi selain hal pertama tadi, yaitu kita dibersihkan. Dan hal yang kedua, yakni tinggal di dalam Dia. Maka hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita berbuah banyak. Jika seseorang telah melewati tahap dibersihkan, melalui tahap tinggal di dalam Dia, maka pastilah
dia akan berbuah. Dan buah yang dihasilkan pun merupakan buah yang baik, merupakan buah yang bermutu, merupakan buah yang sedap dilihat, nikmat untuk dirasakan. Bukan buah yang asam atau buah yang masam, tetapi buah yang manis ketika lidah kita menyentuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi murid Kristus sejati, murid yang menghasilkan buah. Orang yang mengaku sebagai murid namun tidak menghasilkan buah adalah orang yang tidak tahu mengucap syukur, karena telah menerima kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus, telah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga menerima berkat-berkat kelimpahan, tetapi tidak menjadikan kehidupannya menjadi saksi akan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus jadilah murid yang sejati dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah prinsip bahwa hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Apabila Kristus yang hidup di dalamku, maka percayalah bahwa kita akan hidup seperti Kristus hidup. Kita akan hidup melakukan kasih-Nya. Kita akan melakukan pengampunannya dan juga melakukan kemurahan-Nya. Bahkan hidup kita akan menjadi berkat. Dan lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian, sehingga kita boleh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, yakni kita dibersihkan, tinggal di dalam Dia, dan berbuah banyak. Kiranya Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perenungan singkat pada pagi hari ini, di mana hamba menyampaikan dengan bahasa yang terbatas. Tetapi biarlah Roh-Mu sendiri akan menolong kami. Roh-Mu sendiri yang akan menerjemahkan kebenaran itu di dalam kehidupan umat-Mu, sehingga mereka boleh melakukan akan kebenaran, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Biarlah kami hidup senantiasa di dalam Engkau, di mana kami dibersihkan oleh firman-Mu, di mana kami tetap tinggal di dalam Engkau, dan juga kami boleh berbuah banyak, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Inilah kerinduan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.